Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim dari Prodi Ekonomi Syariah 4C. Di sini saya akan menerangkan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama ialah zakat diartikan sebagai kewajiban seorang individu muslim dan menjadi ukuran kedermawan seseorang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini zakat itu adalah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang-orang miskin dan fakir yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan zakat tersebut bisa menghapus kesenjangan dan kesengsaraan bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena kenapa? Zakat ini adalah sangat penting bagi umat muslim atau umat Islam. Karena zakat ini adalah merupakan pilar Islam yang memiliki nilai sosial dan baik pemberi zakat maupun penerima zakat. Ya, yang selanjutnya ialah sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah perkembangan Islam itu, zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW itu menjadi sumber penerima negara dan berperan sangat penting sebagai sarana penanggulangan kemiskinan. Kemudian syiar agama Islam. Jadi di sini pada zaman Nabi Muhammad SAW itu zakat adalah menjadi sumber penerimaan negara yang sangat penting dan juga sebagai syiar agama Islam. Contohnya, ketika beliau membantu seseorang, otomatis orang dibantu oleh beliau itu pasti akan bertanya-tanya dengan kebaikan Rasulullah memberikan sandang pangan atau makanan kepada orang-orang miskin. Jadi kemungkinan besar orang yang diberikan bahan pangan oleh Rasulullah, kemungkinan besar mereka mengikuti ajaran agama Islam. Jadi dari cara Rasulullah memberikan zakat itu bisa berperan penting untuk menarik seseorang untuk bisa masuk dalam agama Islam. Dan juga sebagai pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, pembiayaan dan pembangunan angkatan perang, serta keamanan dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Jadi zakat ini sangat penting pada zaman Rasulullah karena sebagai penerimaan negara, yaitu bisa memfasilitasi pendidikan dan kebudayaan, juga ilmu pengetahuan, terutama di angkatan perang. Zakat tersebut bisa dijadikan satu untuk angkatan perang, untuk persediaan makan mereka gitu. Adapun filosof zakat dalam agama Islam adalah salah satu alternatif pendanaan bagi kemaslahatan umat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraan dan memperbaiki ekonomi umat. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan ketentuan ajaran agama Islam diwajibkan mengeluarkan zakat yang diberikan kepada mereka yang berhak, khususnya fakir miskin, mayoritas penduduknya beragama Islam, untuk negara yang memiliki potensi zakat sangat besar jumlahnya. Jadi zakat ini sangat
berperan penting untuk negara dan khususnya untuk fakir miskin, karena mereka kan kurang adanya sumber daya pangan, jadinya bisa minimalisir daya pangan. Lalu ada 3 macam prioritas masalah pengelolaan zakat. Yang pertama itu adalah prioritas masalah yang ada dalam regulator. Yang kedua, prioritas masalah pada OPZ. Yang ketiga yaitu prioritas masalah pada muzaki atau mustahil. Oke, yang pertama itu adalah prioritas masalah yang ada dalam regulator. Yang menjadi permasalahannya itu adalah perbedaan pendapat atau khilafiyah mengenai fikih zakat. Lalu rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ, rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat, dan zakat belum menjadi obligatori sistem. Yang selanjutnya yaitu adalah prioritas masalah pada OPZ. Yang pertama masalahnya adalah jumlah lembaga amil zakat yang terlalu banyak, mahalnya biaya promosi, rendahnya efektivitas produk pendaya gunaan zakat, rendahnya sinergi antara stakeholder zakat, dan terbatasnya sumber daya manusia atau SDM amil zakat. Yang selanjutnya itu adalah zakat pada zaman sahabat, pada masa sahabat-sahabat. Yang pertama itu adalah Abu Bakar. Pada khalifah yang pertama sebagai penerus Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Kenapa? Dengan alasan bahwa zakat merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi Muhammad SAW hingga setelah beliau wafat, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Kenapa Abu Bakar tersebut sampai memerangi mereka? Karena masyarakat itu berpendapat bahwa zakat itu terjadi hanya pada kepemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sudah meninggal, maka para masyarakat itu tidak mau membayar zakat hingga terjadinya peperangan dan diperangi oleh Abu Bakar, sehingga menjadi kericuhan pada zaman dulu itu. Yang kedua itu adalah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa beliau itu mendirikan atau yang disebut sebagai Al-Dawawin, yang sama fungsinya sebagai Batul Mal pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ini merupakan sebuah badan audit negara yang bertanggung jawab atas pembukaan, pemasukan, dan pengeluaran negara. Yang selanjutnya itu adalah periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana pada periode Ali bin Abi Thalib itu berjalan tidak stabil, penuh dengan peperangan dan pertempuran darah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib itu tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Yang selanjutnya itu adalah pengelolaan zakat di Indonesia. Itu ada 5. Yang pertama masa kerajaan Islam, terus masa kolonialisme, terus masa di awal kemerdekaan, lalu pada masa reformasi, dan yang terakhir masa Orde Baru.
Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah analisa masa depan pengelolaan zakat di Indonesia. Distribusi zakat secara produktif perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat agar dapat mencapai sasaran secara tanpa guna. Yang pertama ialah retribusi zakat secara produktif. Yang kedua yaitu penilaian secara akurat. Yang ketiga, pengelolaan mustahik, lalu memberi pelatihan dasar, dan yang terakhir pemberian dana. Baik, mungkin dari presentasi yang saya sudah sebutkan tadi, ada kesimpulan dari beberapa materi, yaitu zakat adalah kewajiban setiap individu muslim dan menjadi ukuran kedermawanan seseorang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untuk zakat saja kita harus membawa merasa berat untuk mengeluarkan. Bagaimanapun dengan infak dan sedekah yang hukumnya hanya sunnah, tapi zakat ini adalah langkah kemandirian sosial yang menjadi diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang-orang miskin dan fakir yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dan untuk menghapus kesenjangan dan kesengsaraan kemiskinan masyarakat muslim. Dan juga Islam mengajukan kepada pemeluknya untuk selalu berbuat kebaikan sesama umat manusia, bukan saja hanya dalam makna ibadah, tapi dengan makna bagaimana menciptakan tatanan sosial, hubungan horizontal, penyadaran masyarakat. Ini untuk mengeluarkan zakat ini sangat penting, karena zakat merupakan pilar Islam yang memiliki nilai sosial dan baik memberi zakat maupun penerima zakat. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.